Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Isis Mawati. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan membahas tentang clinical analyzer dan gas blood analyzer. Yang pertama yaitu ada clinical analyzer. Apa sih clinical analyzer itu? Clinical analyzer adalah alat untuk menganalisis komposisi kimia dari bahan-bahan klinis. Namun, terdapat keterbatasan tidak semua sampel bisa diukur. Sampel yang paling utama yaitu darah urin atau urinalisis, cairan lainnya seperti serum dan plasma. Serum yang paling umum karena tidak mengandung antikoagulasi digunakan dalam pemisahan reaksi enzimatik sampai kimia klinik bisa digunakan yaitu darah dan urin. Cairan lain membutuhkan alat yang berbeda. Lalu bagaimana penggunaan alat clinical analyzer? Yang pertama yaitu masukkan informasi pasien pada display, lalu tambahkan sampel darah ke dalam cartridge test sebanyak 70 mikron. Yang kedua masukkan cartridge test ke dalam alat clinical analyzer. Selanjutnya, alat akan bekerja secara cepat dan otomatis kurang dari 10 menit. Yang keempat yaitu hasil akan muncul di layar display yang kemudian bisa langsung di-print. Alat ini memiliki komponen penting yang berfungsi untuk menguji sampel hingga menghasilkan data-data yang akurat dan valid. Pada alat chemist analyzer, berikut adalah bagian-bagian penting yang ada dalam mesin photometer atau chemistry analyzer berikut ini. Yang pertama yaitu ada lampu photometer, terus ada selang aspirator, pompa peristaltik, kuvet, inkubator, sistem pembuangan, selang periastik. Selanjutnya, sampel yang telah diinkubasi kemudian dimasukkan ke dalam mesin melalui selang aspirator. Yang kemudian diinkubasi, nantinya sampel serum masuk ke dalam kuvet untuk disinari dengan cahaya lampu photometer yang kemudian pada proses ini, cahaya hamburan ditangkap oleh sensor-sensor. Dari sini kemudian dibawa oleh sistem menjadi sebuah data intensitas cahaya yang sudah disambung dengan sistem kontrol dan standar yang sudah diprogram oleh data-data hasil pengukuran dari sistem ini. Sampel yang kemudian disedot dengan pompa peristaltik menuju pembuangan dengan data yang dihasilkan bisa langsung keluar melalui printer atau perlu ditekan print. Selanjutnya yaitu ada troubleshooting clinical analyzer. Yang pertama yaitu jenis kesalahannya bisa terjadi karena kontaminasi, hemolisis, kerusakan, kesalahan kalibrasi, kesalahan penyimpanan reagen, kontaminasi reagen. Terus ada kalibrasi pada clinical analyzer. Yang pertama yaitu dilakukan dengan menggunakan serum kontrol. Serum ini terlebih dahulu harus diketahui komposisinya. Cara mengetahui komposisi tersebut adalah dengan memasukkan dalam kuvet dan memeriksanya pada alat clinical analyzer. Lalu, jika sudah, hasil tersebut dilakukan perbandingan dengan kadar serum kontrol. Yang terakhir yaitu jika kadar masih termasuk dalam range, maka chemistry analyzer yang Anda punya masih tergolong baik dan akurat untuk dilakukan pemeriksaan. Setiap alat pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihan dari clinical analyzer ini yang pertama yaitu kalibrasi secara otomatis setelah pemeriksaan sampel, hasilnya cepat serta akurat. Dan pasti ada kekurangannya juga. Kekurangannya itu yang pertama itu mahal, penggunaannya terus-menerus, perawatan harus rutin, 2 saja terdeteksi pra-analitik pasca. Selanjutnya yaitu pembacaan data. Pembacaan data pada clinical analyzer dilakukan secara otomatis melalui EQC filter, lalu hasil sampel akan keluar melalui printer yang tersedia pada alat. Terdapat beberapa metode pengukuran yang digunakan yaitu electrical impedance photometry, flow-cytometry, dan histogram. Alat ini digunakan untuk pengukuran dan pemeriksaan sel darah dalam sampel darah. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai metode pengukuran yang digunakan pada alat clinical analyzer. Yang pertama yaitu electrical impedance. Metode ini digunakan untuk mengukur jumlah sel darah putih, sel darah merah, dan platelet. Yang kedua yaitu fotometri. Metode ini digunakan untuk mengukur kadar jumlah hemoglobin dalam sampel darah. Yang ketiga, flow cytometry.
Metode ini digunakan untuk mengukur jumlah sel darah putih dalam sampel darah. Yang keempat yaitu histogram. Metode ini digunakan untuk mengukur distribusi ukuran sel darah merah dalam sampel darah. Itulah tadi pembahasan tentang clinical analyzer. Lalu yang kedua itu ada blood gas analyzer. Blood gas analyzer merupakan instrumen kimia yang menggunakan elektroda untuk mengukur keasaman dan alkalinitas pH, tekanan parsial karbon dioksida PCO2, dan tekanan parsial oksigen PO2, dan indikator terkait lainnya di dalam arteri dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya itu ada diagram blood gas analyzer. Bisa dilihat dari gambar ini. Ada kalibrator gas, standar buffer, sampel probe, serta water bath dan pump. Lalu bagaimana cara menggunakan alat blood gas analyzer ini? Yang pertama, kalian bisa nyalakan alat dengan menekan tombol power switch. Yang kedua yaitu masukkan calibrate pack yang baru ke dalam chamber lalu ditutup kembali. Yang ketiga, scan cartridge barcode. Pada kemasan cartridge, masukkan sampel yang ingin diperiksa ke dalam fill port. Kemudian masukkan fill port ke dalam cartridge hingga ujung lalu masukkan ke dalam pot card. Selanjutnya masukkan informasi pasien ke display blood gas analyzer. Dan yang terakhir yaitu hasil sampel akan keluar melalui printer yang tersedia pada alat blood gas analyzer. Selanjutnya yaitu kalibrasi blood gas analyzer. Yang pertama yaitu pastikan alat dalam kondisi mati dan terhubung ke sumber listrik. Siapkan larutan buffer pH 7,4 dan pH 6,8. Nyalakan alat dan tunggu hingga stabil. Masukkan probe ke dalam larutan buffer pH 7,4 dan tunggu hingga nilai pH stabil. Selanjutnya yaitu tekan tombol kalibrasi pada alat dan pilih pH 7,4. Masukkan probe ke dalam larutan buffer pH 6,8 dan tunggu hingga nilai pH stabil. Tekan tombol kalibrasi pada alat dan pilih pH 6,8, kalibrasi akan selesai. Selanjutnya yaitu ada troubleshooting blood gas analyzer. Na, Ca, K, Cl, overflow. Solusinya yaitu bersihkan aspirasi sistem terjadi sumbatan, lakukan penggantian inner solution ion elektroda. Pipet tidak menghisap atau non-sample, solusinya itu bongkar dan bersihkan sistem aspirasi yang terjadi di sumbatan tersebut. Yang ketiga, nilai tidak sesuai atau nilai tinggi atau nilai rendah. Solusinya itu lakukan kalibrasi ulang dan baca sampel calibration solution. Jika parameter gagal pada level QC, kotak di layar akan berwarna abu-abu, ada tanda silang merah di dalamnya, dan gambar kecil ampul. Solusinya itu masukkan ke penganalisis lalu sentuh tombol lakukan QC untuk siap. Jika parameter gagal dikalibrasi, kotak uji masing-masing di layar akan berwarna abu-abu dan memiliki tanda silang merah. Solusinya itu masuk ke penganalisis, lalu sentuh tombol kalibrasi untuk siap. Ini memulai kalibrasi otomatis untuk parameter tertentu. Selanjutnya yaitu ada pembacaan data. Langkah yang pertama yaitu adalah pH. pH normal dari darah antara 7,35 sampai 7,45. Jika pH darah di bawah 7,35 berarti asidosis, dan jika di atas 7,45 berarti alkaliosis. Langkah kedua adalah lihat kadar PCO2. Kadar PCO2 normal adalah 35-45 mmHg, di bawah 35 adalah alkalosis, di atas 45 adalah asidosis. Langkah ketiga adalah lihat kadar HCO3. Kadar normal HCO3 adalah 22-26 mE/Q/L. Di bawah 22 adalah asidosis dan di atas 26 alkalosis. Langkah selanjutnya adalah bandingkan kadar PCO2 atau HCO3 dengan pH untuk menentukan jenis kelainan asam basanya. Contohnya, jika pH asidosis dan CO2 asidosis, maka kelainan disebabkan oleh sistem pernapasan sehingga disebut asidosis respiratik. Contoh lain, jika pH alkalosis dan HCO3 alkalosis, maka kelainan asam basanya disebabkan oleh sistem metabolik sehingga disebut metabolik alkalosis.
Langkah kelima adalah melihat apakah kadar PCO2 atau HCO3 berlawan arah dengan pH. Apabila ada yang berlawanan, maka terdapat kompensasi dari salah satu sistem pernapasan atau metabolik. Contohnya, jika pH asidosis CO2, asidosis dan HCO3 alkalosis, CO2 cocok dengan pH sehingga kelainan primernya asidosis respiratorik, sedangkan HCO3 berlawanan dengan pH menunjukkan adanya kompensasi dari sistem metabolik. Langkah terakhir adalah lihat kadar PaO2 dan O2 SAT. Jika di bawah normal, maka menunjukkan terjadinya hipoksemia. Itulah pembahasan mengenai clinical analyzer dan blood gas analyzer. Semoga membantu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.